Halo, apa kabar? Menpan baru saja mengeluarkan surat edaran tentang perpindahan jabatan fungsional dan uji kompetensi. Seperti apa isinya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ada satu hal yang tentunya menjadi titik poin kami pada pembahasan kali ini terkait dengan surat edaran yang baru saja dikeluarkan oleh Menpan tersebut. Apa itu? Yaitu terkait dengan perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional ahli pertama. Apabila kita ketahui bersama pada Permenpan 1 tahun 2023 diamanatkan seperti itu. Seorang pejabat fungsional atau seorang pejabat pelaksana yang ingin pindah ke dalam jabatan fungsional itu harus ke jenjang pertama. Berapapun golongannya itu dialihkan ke jenjang pertama. Nah, ternyata ada hal yang berbeda di surat edaran ini, di mana di sana diatur bahwa dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat atau golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Di mana artinya apabila ibu bapak memiliki golongan 3C atau 3D itu dapat dialihkan ke jenjang ahli muda. Nah, tentunya sudah berjalannya Permenpan 1 di mana seorang pejabat pelaksana dialihkan ke jenjang pertama, tentunya sudah banyak ibu bapak yang mendapatkan kebijakan diangkat ke dalam jenjang pertama walaupun sudah duduk di golongan 3C atau 3D. Lantas seperti apa dengan berlakunya kebijakan ini? Tentunya kita akan menunggu seperti apa, apakah mungkin yang sudah terlanjur diangkat ke pertama akan diberikan kebijakan lain atau memang harus menunggu 1 tahun dulu baru dapat disesuaikan sesuai dengan jenjang atau pangkat yang dimiliki saat ini. Lebih lanjut, pengangkatan tersebut apabila memenuhi ketentuan yang pertama, persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, yang kedua, memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan persyaratan jabatan yang akan diduduki, yang ketiga, mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, dan angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Dalam surat edaran ini juga mengamanatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal terdapat pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi namun penyelenggaraan uji kompetensi oleh instansi pembina terbatas, maka instansi pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan instansi pembina. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jadwal uji kompetensi setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh instansi pembina tersebut terbatas. Nah, dengan adanya surat edaran ini memberikan kesempatan bagi ibu bapak yang akan melakukan uji kompetensi di luar jadwal tersebut dapat melakukan koordinasi dengan instansi pembina agar dapat dilakukan secara mandiri. Selanjutnya, untuk instansi pembina perlu menyusun dan menetapkan metode uji kompetensi yang dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan perhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman serta persyaratan jabatan. Lebih lanjut, rekomendasi hasil uji kompetensi berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkan. Yang terakhir yaitu bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki rekomendasi hasil uji kompetensi sampai dengan 30 Juni 2023 untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dapat diangkat dan dilantik ke jenjang jabatan fungsional sesuai dengan rekomendasi hasil uji kompetensi apabila terdapat lowongan kebutuhan. Nah, ini mungkin singkat yang dapat kami sampaikan kepada ibu bapak terkait dengan surat edaran Menpan yang terbaru. Mudah-mudahan dapat berguna untuk dijadikan pedoman terkait dengan pelaksanaan pengangkatan maupun pelaksanaan uji kompetensi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Surat edaran tersebut kami lampirkan di akhir video. Terima kasih telah menonton.